Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami yang bermatkul PTLF. Sebelumnya kita akan menyebutkan nama kami, ya. Nama saya Muhammad Effendi Kurniawan, NIM akhir 084, dan sebelah kiri saya Zainul Arifin dengan NIM akhir 100. Dan Demas Bani Alvan dengan NIM 747. Danu Pratama Putra dengan NIM 11. Pertama, modul penentuan tata letak pusat fasilitas. Tata letak fasilitas yang baik sangat krusial dalam menjaga kelancaran proses produksi perusahaan. Dengan tata letak yang efisien, aliran bahan dapat terjadi dengan lancar. Cara pemindahan bahan menjadi lebih pendek dan biaya pemindahan bahan dapat diminimalkan. Hal ini berdampak positif terhadap efisiensi operasional perusahaan, mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan produktivitas. Selain itu, tata letak fasilitas yang baik juga mempertimbangkan faktor keselamatan dan kenyamanan kerja bagi para operator. Dengan demikian, pengaturan yang optimal dalam tata letak fasilitas berperan penting dalam kesuksesan dan berkelanjutan operasional perusahaan. Tujuan praktikum ini adalah: 1. Mahasiswa mampu memahami dan mengetahui apa itu perancangan tata letak fasilitas. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami pengertian dan metode Northwest Corner (NWC) dan metode Vogel approximation. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa biaya yang paling kecil dari kedua metode tersebut. Pembahasan definisi tata letak fasilitas. Tata letak pabrik menuju pada pengaturan fasilitas pabrik dengan maksud memanfaatkan luas area secara optimal untuk mendukung kelancaran proses produksi. Tujuan dan prinsip. Tujuan tata letak fasilitas adalah menciptakan area kerja dan fasilitas produksi yang paling ergonomis. Prinsipnya meliputi efisiensi penggunaan ruang, optimasi aliran material, dan proses produksi. Metode transportasi. Metode transportasi merupakan metode yang berkaitan dengan model optimasi yang digunakan untuk meminimalkan biaya transportasi pendistribusian. Metode FAM. FAM merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk menemukan solusi optimal dengan mempertimbangkan hubungan antar indeks. Last call method adalah metode pengalokasian yang didasarkan pada prinsip pemberian prioritas kepada rute dengan biaya per unit terendah. Pengumpulan data permintaan supply dan data supply dapat dilihat dari tabel di atas. Data permintaan dengan total 104.488 dengan pembagian pabrik A dengan suplai 39.355, pabrik B 34.830, dan C 30.303. Biaya transportasi dapat dilihat di tabel berikut. Pengolahan data berdasarkan penyelesaian yang menggunakan metode Northwest, maka dapat dihitung modal total cost adalah sebesar 3.445.796. Sementara berdasarkan penyelesaian dengan menggunakan metode FAM, didapat total cost sebesar 2.907.976. Dapat diambil kesimpulan bahwa metode dengan biaya terbesar adalah metode Northwest dengan biaya sebesar 3.445.796. Sedangkan dengan metode terkecil adalah metode FAM dengan biaya 2.907.976. Maka dipilihlah metode FAM karena metode tersebut lebih optimal dengan penentuan tata letak pusat fasilitas. Modul kedua, yaitu penentuan aliran proses pembuatan kursi. Pentingnya tata letak pabrik yang efektif dan kerjasama yang solid antar departemen di perusahaan tak dapat diabaikan. Jika ingin berhasil dan bertahan dalam persaingan industri, dalam dunia industri, baik perencanaan tata letak pabrik maupun penempatan fasilitas dan peralatan produksi memiliki peranan krusial dalam meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan pengoptimalan tata letak pabrik, perusahaan dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan mengurangi biaya produksi. Selain itu, koordinasi yang baik antara departemen akan memastikan kelancaran proses produksi dan mengurangi risiko terjadinya kesalahan dalam era persaingan industri yang ketat.
Fokus pada tata letak pabrik yang baik, kolaborasi yang efektif dan menjadi kunci kesuksesan perusahaan. Tujuan praktikum. Mahasiswa mengetahui elemen dan kebutuhan bahan baku dalam pembuatan kursi. 2. Mahasiswa mampu memahami penggunaan peta proses operasi atau operation process chart. Ketiga, mahasiswa mampu memahami tujuan pembuatan presence diagram dalam praktikum. Pembahasan sebagai berikut. Desain produk merupakan strategi penting dalam persaingan bisnis. Oleh karena itu penting untuk merencanakan desain produk. Peta kerja keseluruhan. Suatu aktivitas klasifikasi sebagai aktivitas kerja kumulatif ketika mencakup sebagian besar atau semua fasilitas yang diperlukan. Peta kerja setempat. Kegiatan yang berlangsung tepat dengan kerja tertentu biasanya melibatkan sejumlah kecil orang dan ruang terbatas. Presence diagram. Sebuah gambaran diagram yang mengilustrasikan hubungan antara dua atau lebih aktivitas dalam suatu proses. Selanjutnya pengumpulan data. Desain kursi dan part list kursi dapat dilihat di layar dan desainnya. Pengolahan data, operation process chart dan presence diagram. Kesimpulan di atas adalah dari data di atas dapat disimpulkan peta produk operasi yang telah dibuat meliputi beberapa pembuatan komponen yaitu rangka, sandaran, dan dudukan. Pada pembuatan komponen tersebut memerlukan kegiatan operasi sebanyak 9 kali dengan waktu 75,1 menit. Inspeksi sebanyak 4 kali dan dengan waktu 4 menit. Aktivitas gabungan sebanyak 3 kali dengan waktu 19,9 menit dan penyimpanan sebanyak 1 kali tetapi tidak ada waktu yang tertulis. Jadi total waktu dalam peta produk operasi pembuatan kursi adalah 99 menit. Adapun dari presiden diagram meliputi kegiatan yang dimiliki dalam pembuatan kursi yaitu inspeksi pada bahan baku berlambang A memerlukan waktu 3 menit, pengukuran berlambang B memerlukan waktu 5,5 menit, pemotongan berlambang C memerlukan waktu 18,8 menit, pengukiran berlambang D memerlukan waktu 25,4 menit, penghalusan dan inspeksi berlambang E memerlukan waktu 19,9 menit, perakitan berlambang F memerlukan waktu 13,4 menit, pengecatan berlambang G memerlukan waktu 13,4 menit. Jadi semua produk membutuhkan waktu 99 menit. Untuk modul 3 yaitu penentuan aliran produk. Yaitu tata letak pabrik merupakan salah satu aspek utama dalam dunia industri karena dalam prakteknya dapat menentukan letak fasilitas dan juga letak gedung dan tiap departemen atau subbagian dalam perusahaan tersebut. Next. Untuk tujuan praktikum sendiri yaitu 1. Mahasiswa mampu mengetahui efisiensi dalam proses pembuatan kursi. 2. Mahasiswa mampu mengetahui jumlah kursi yang diproduksi dan jumlah mesin yang digunakan pada proses pembuatan kursi. 3. Mahasiswa mampu mengetahui kegunaan peta flow process chart. Pembahasan. Pertama, pentingnya tata letak dan pemindahan bahan. Tata letak pabrik dibuat sedemikian rupa untuk memudahkan dalam pengawasan aktivitas produksi dan mengurangi proses pemindahan bahan. 2. Efisiensi mesin. Perhitungan untuk dapat mengetahui seberapa besar efisiensi yang didapatkan setelah dilakukannya pemindahan fasilitas produksi. 3. Jumlah produksi. Jumlah produksi adalah kuantitas produk yang diproduksi dalam periode tertentu. 4. Penetapan kapasitas dan jumlah mesin yang digunakan. Pentingnya mengukur jumlah mesin yang ideal adalah untuk menilai apakah kapasitas produksi sudah memadai. Terakhir, perhitungan jumlah mesin. Untuk menentukan jumlah mesin dalam hal ini bisa pula untuk menentukan jumlah operator yang diperlukan. Untuk pengumpulan data, 1 mesin pemotong, 2 mesin penghalus, 3 mesin bor dengan keterangan demand 10,263 dibagi 26 sama dengan 394 dengan total 395 unit. Jam kerja per periode menit 8 jam kerja kali 60 menit sama dengan 480. Dengan downtime-nya 11,22 set up time yaitu mesin pemotong 0,51, mesin penghalus 0,55, mesin bor 0,16. Pengolahan data, jumlah produk mesin bor 403 unit, mesin penghalus 411 unit, mesin memotong 419 unit. Efisiensi mesin totalnya 97%, mesin penghalus 97%, mesin bor 97%.
jumlah mesin dengan total mesin memotong itu 17 unit, mesin penghalus 15 unit, mesin bor 12 unit. Untuk aliran prosesnya operasi 12, transportasi 21, infeksi 4, penyimpanan 4, jarak 90, waktu 99 menit. Simpulan dari hasil flow proses dapat diambil analisa bahwa pada pembuatan kursi aktivitas yang terjadi adalah infeksi pengukuran, pemotongan, penghalusan, dan infeksi perakitan, pengecatan, penyimpanan. Jumlah operasi diperoleh sebanyak 12 kegiatan dan total waktu 95 menit. Diperoleh transportasi sebanyak 21 kegiatan dengan jarak total 90 meter. Diperoleh jumlah infeksi 4, waktu total 4 menit. Diperoleh penyimpanan sebanyak 4 kegiatan sehingga proses aktivitas pada peta aliran dengan waktu total 99 menit dan total jarak selama proses 90 meter. Untuk modul keempat, penentuan kebutuhan luas area, yaitu dalam dunia industri, masalah lokasi pabrik dan lokasi alat dan perlengkapan produksi merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan produktivitas suatu perusahaan. Next. Dan praktikum. 1. Mahasiswa mampu memahami definisi material handling. 2. Mahasiswa mampu mengetahui tujuan pembuatan dari routing set. 3. Mahasiswa mampu menentukan luas lantai area produksi yang dibutuhkan pada pembuatan. Kursi anak. Pembahasan sistem material handling. Material handling adalah kegiatan aliran perpindahan pada bahan baku yang diproses dan akan memasuki pabrik. Routing set, tabel langkah yang mencakup secara rinci proses produksi komponen tertentu. Allowance, penempatan mesin diletakkan ke dalam satu atap pabrik dan penempatan jarak antar mesin. Luas area yang dibutuhkan, langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan area yang dibutuhkan. Next. Untuk pengumpulan data bisa lihat langsung di PowerPoint. Mulai dari data 4.2 perhitungan luas area mesin, tabel 4.3 perhitungan kebutuhan luas area, tabel 47 perhitungan luas area operator. Next. Dan terakhir 49 perhitungan luas area produksi. Langsung kesimpulan. 1. Pada stasiun 1 menggunakan mesin pemotong memerlukan luas area mesin sebesar 0,95 meter persegi, ruang operator 2,70 meter persegi, ruang material 1,4 meter persegi, subtotal 166.787,64 meter persegi diperoleh dengan menjumlahkan nilai luas area mesin, perlengkapan membantu operator, material untuk allowance. Luas area yang dibutuhkan 250.181,46 meter persegi diperoleh dari subtotal luas area dikali 150% dengan jumlah mesin 17 atau stasiun kerja dan jumlah lantai produksi 4.253.084,9 meter persegi diperoleh dari allowance luas area dikali jumlah mesin. Bahwa pada stasiun 2 menggunakan mesin penghalus memerlukan luas area mesin 0,16 meter persegi, ruang operator 1,21 meter persegi, ruang material 0,35 meter persegi, subtotal 27.029,8 meter persegi diperoleh dari menjumlahkan nilai luas area mesin, perlengkapan membantu operator, material untuk allowance. Luas area dibutuhkan 40.543,62 meter persegi diperoleh dari subtotal luas area dikali 150% dengan jumlah mesin 15 dan total jumlah lantai produksi 608.154,3 meter persegi diperoleh allowance luas area dikali jumlah mesin. Untuk ketiga, pada stasiun 3 menggunakan mesin bor memerlukan luas area mesin sebesar 0,23 meter persegi, ruang operator 0,10 meter persegi, ruang material 0,35 meter persegi, subtotal 37.420,71 meter persegi diperoleh dari menjumlahkan nilai luas area mesin, perlengkapan membantu operator dan material untuk allowance. Luas area yang dibutuhkan 56.131,07 meter persegi diperoleh dari subtotal luas dikali 150% dengan jumlah mesin 12 dengan total jumlah lantai produksi 673,572,9 meter persegi diperoleh dari allowance luas area dikali jumlah mesin. Oke, dan modul kelima yaitu penentuan ongkos material handling. Aktivitas material handling dalam operasi proses produksi tidak dapat dihindari. Material handling sendiri adalah tindakan memindahkan material dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja lainnya. Hal ini terlihat dari saat bahan baku atau material diterima di gudang bahan baku, kemudian diangkut ke tempat kerja untuk proses produksi, dan terakhir dikirim ke gudang produk jadi. Tujuan praktikum yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui pengertian material handling. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui pengertian ongkos material handling.
Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa total biaya dan besar ongkos material handling. Untuk pembahasannya ada 4, yaitu jenis-jenis material handling, yang kedua pemeliharaan material handling, yang ketiga sistem dan peralatan material handling, dan yang terakhir ongkos material handling atau OMH. Untuk pengumpulan data ada tabel 3.2 seperti di PowerPoint, yaitu alat dan ongkos angkut dan operasi proses chart atau OPC. Untuk pengolahan datanya bisa dilihat langsung di PowerPoint. Dan kesimpulannya adalah dapat diketahui dari tabel pengolahan data bahwa total jarak perpindahan material proses produksi kursi dari Departemen Gudang Bahan Baku ke Departemen Pengukuran sebesar 6.181 meter per hari dengan biaya material handling sebesar 258.362 per bulan. Total jarak perpindahan material proses produksi kursi di Departemen Pengukuran ke Departemen Pemotongan sebesar 5,99 meter per hari dengan biaya material handling sebesar 258.362 per bulan. Total jarak perpindahan material proses produksi kursi dan Departemen Pemotongan ke Departemen Pengukiran sandaran sebesar 5,999 meter per hari dengan biaya material handling sebesar 258.362 per bulan. Total jarak perpindahan material proses produksi kursi dari Departemen Pengukiran ke Departemen Penghalusan sandaran sebesar 4,145 meter per hari dengan biaya material handling sebesar 258.362 per bulan. Total jarak perpindahan material proses produksi kursi dari Departemen Pemotongan ke Departemen Penghalusan sebesar 4,854 meter per hari dengan biaya total material handling sebesar 258.362 per bulan. Total jarak perpindahan material proses produksi kursi dan Departemen Penghalusan ke Departemen Perakitan sandaran sebesar 4,328 meter per hari dengan biaya material handling sebesar 258.362 per bulan. Total jarak perpindahan material proses produksi kursi dari Departemen Perakitan ke Departemen Pengecatan sebesar 5,828 meter per hari dengan biaya material handling sebesar 258.362 per bulan. Total jarak perpindahan material proses produksi kursi dari Departemen Pengecatan ke Departemen Penyimpanan sebesar 6,535 meter per hari dengan biaya material handling sebesar 258.362 per bulan. Untuk modul 6 yaitu analisis aliran proses menggunakan from to chart. Pola aliran yang tidak menentu menyebabkan material bergerak mundur dalam proses pembuatan dan meningkatkan biaya penanganan material. Oleh karena itu, perlu dipikirkan bagaimana merancang atau mengubah tata letak pabrik agar lebih efisien dan efektif, mengurangi backtracking dan mengoptimalkan aliran bahan dan mengurangi biaya material handling. Untuk tujuan praktikum sendiri yaitu mahasiswa mampu mengetahui terkait material handling. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui tentang definisi from to chart. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis hasil from to chart pada proses pembuatan kursi anak. Untuk pembahasannya ada 3, yang pertama sistem aliran material, dan yang kedua tujuan pemindahan bahan, dan yang ketiga from to chart. Untuk pengumpulan datanya ada komponen-komponen dan memiliki keterangan A. Gudang bahan baku, A. Pengukuran, B. Pemotongan, C. Pengukiran, D. Penghalusan, E. Perakitan, F. Pengecatan, dan FO. Gudang produk jadi. Untuk pengolahan datanya kita ada from to chart seperti PowerPoint di atas, aliran jarak diagonal trial, dan kesimpulan dari hasil from to chart FTC dari diketahui bahwa pada diagonal forward dimiliki volume produk 700 unit dan total momen produk sebesar 8,805, sedangkan pada diagonal backward memiliki volume produk dan momen produk sebesar 0 sehingga diperoleh presentase forward sebesar 100% dan backward sebesar 0%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di trial 1 sudah optimal sehingga tidak perlu dilakukan trial ulang dan perbaikan trial. Selanjutnya, modul 7, perancangan sistem material handling. Salah satu perencanaan untuk meningkatkan efisiensi dalam sebuah industri adalah material handling. Proses penanganan material ini melibatkan pemindahan material seperti bahan baku, bahan jadi, atau barang yang belum jadi ke lokasi yang diinginkan. Pekerjaan memindahkan dalam hal ini dilakukan di lokasi yang jarang penduduknya, seperti pabrik. Tujuannya adalah untuk memindahkan, menyortir, dan menyimpan material sesuai dengan kebutuhan.
untuk mempercepat produksi sehingga barang dapat dikirim tepat waktu dan untuk mengumpulkan uang yang dibayarkan selama proses produksi. Tujuan praktikum. Nomor 1, mahasiswa mampu memahami tentang material handling equipment secara keseluruhan. Nomor 2, mahasiswa mampu mengetahui material handling. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisa aliran tata letak material handling dengan menggunakan activity relationship chart, activity relationship diagram, dan area allocation diagram. Pembahasannya ada 3, yaitu activity relationship chart (ARC), activity relationship diagram (ARD), dan area allocation diagram (AAD). Activity relationship chart (ARC) bisa dilihat pada PowerPoint berikut. Untuk kode A0 adalah gudang bahan baku, A adalah area pengukuran, B area pemotongan, C area pengukiran, D area penghalusan, E area perakitan, F area pengecatan, dan F0 adalah gudang jadi. Activity relationship diagram ARD bisa dilihat seperti pada PowerPoint berikut dengan keterangan garis nilai A kedekatannya adalah mutlak, perlu didekatkan dengan kode garis 4 garis dan warna merah. Sedangkan warna biru adalah nilainya O atau cukup. Sedangkan untuk warna coklat adalah nilai X, tidak dikehendaki berdekatan. Activity allocation diagram AAD bisa dilihat pada PowerPoint berikut dengan keterangan seperti tadi, yaitu A0 adalah gudang bahan baku dan seterusnya. Oke, terima kasih dari presentasi modul 1 sampai modul 7. Untuk presentasi selanjutnya yaitu mengenai desain pabrik. Ini adalah gambaran desain pabrik dari kelompok kami. Kita mulai dari gerbang menuju A0, yaitu gudang bahan baku. Nah, kita akan sampai ke tempat gudang bahan baku, yaitu gambarannya seperti berikut. Ada bahan baku untuk pembuatan kursi, yaitu kayu. Di sini ada sebuah forklift yang digunakan untuk mengangkut kayu dari gudang ke departemen lainnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pengukuran. Di sini pada pengukuran ini terdapat sebuah meja dan penggaris yang digunakan para pekerja untuk melakukan pengukuran untuk membuat kursi. Selanjutnya kita akan masuk ke workstation B, yaitu pemotongan. Di sini adalah ada sebuah mesin, yaitu jigsaw yang digunakan untuk memotong kayu. Yang selanjutnya akan diarahkan ke departemen C, yaitu pengukiran. Di sini ada sebuah mesin ukir kayu yang digunakan untuk mengukir kayu pada karyawan seperti desain yang diinginkan. Setelah diukir, maka kita akan ke proses selanjutnya, yaitu ke departemen D, yaitu penghalusan. Di sini adalah mesin penghalus yang digunakan para pekerja untuk menghaluskan kayu-kayu yang sudah mengalami pengukiran, pemotongan ataupun pengukuran. Setelah dihaluskan, kita akan selanjutnya akan ke departemen perakitan.
Di sini terlihat dengan jelas yaitu ada kursi yang hampir jadi 90%, sekitar 90%, hanya saja belum dicat. Setelah kursi dilakukan perakitan, maka kita akan melakukan pengecatan, yaitu ke departemen F, workstation F. Di sini terlihat kursi-kursi yang sudah dilakukan pengecatan dengan warna yang diinginkan. Selanjutnya, setelah dilakukannya pengecatan, kita akan dibawa ke gudang produk jadi. Di sini adalah workstation akhir dari desain pabrik ini, yaitu tempat untuk menyimpan barang yang sudah jadi, yaitu kursi yang sudah jadi, yang kemudian akan dilakukan pengeboksan dan akan dikirimkan melalui truk-truk yang datang menjemput dengan menggunakan forklift. Sekian penjelasan dari desain pabrik kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.